orang Indonesia tuh biasanya sering nggak enakan. Yeah. So to get honest feedback from students, from customers is so hard. So hard. So we become our own customers so that we can That's understand. interesting. Banyak orang yang mungkin merasa oh jadi CEO, jadi founder tuh kayak keren gitu. Or it's fun and then people see it as it's exciting gitu kan. Tapi belum tahu berdarah-darahnya di dalam tuh kayak gimana gitu kan. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, Where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Oke, nah tadi kan ngomongin soal, ya berarti kan, balik ya, sorry ya. Yeah. Your students doesn't understand that that's a problem when you say that, oh, lu tapi selama ini belajar nggak? Mikir gitu Yeah. kan. Nah, how about the acquisition part? Jadinya menurut lo jadi ada permasalahan di situ nggak? Karena orang sebenarnya itu problem tapi nggak sadar nih orang nih gitu kan. Sebenarnya ya yang datang ke kita itu banyakan, I'm not gonna say 100% but 60 to 70% mereka datang itu bilangnya help me, istilahnya help me gitu loh. Alright. Karena mereka merasa aku udah belajar lama nih tapi masih belum bisa ngomong bahasa Inggris juga and I need to be able to speak English gitu. Makanya kita selalu nanya dengan what is your target gitu, what do you need to achieve, ada timelinenya nggak gitu. Jadi always you come from like a very customer perspective ya. Yes, Kira-kira how sebenarnya can we problem lu help apa you? gitu? Betul. Gimana? Ada nggak cerita-cerita mungkin? I just want to know a little bit about like the stories behind why people actually learn English di Cerah dan bukan misalnya di other courses place. Yeah. Karena kan you have a purpose. Gimana actually that aligns with the purpose? Pengen Yeah. tahu juga sih. Banyak dari murid kita itu jadi ada kayak the father takes the class first and then he feels okay with it and then he improves and then he brings the kids atau dia bilang oh ini ada ini nih ada ponakan aku gitu. Yeah. Nanti ini ya adek aku hubungin kamu ya gitu. Gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya kita banyak referral juga sih I see. gitu. Dan Jadi, dari kita punya ads yeah. kan kita menekankan pada belajar tuh langsung gitu. Nggak pakai yang harus materi dulu kayak chapter 1, chapter 2 dulu. Dan gitu actually ini gue pertanyaan jadinya ya. Ya. Ini align gak sih dengan orang Indonesia yang sebenarnya they are apa ya bisa gue bilang kayak banyak belajar dari startup orang-orang Indonesia ini sebenarnya terlalu banyak teori. terlalu banyak teori dan harusnya lebih praktikal ya. Jadi Betul, gue nggak mau, gue tadi nggak mau Betul. sebelah itu tapi kayak ya udahlah you say it, I say it lah gitu kan. Gimana tuh? What do you see? I kind of agree with that gitu kan. Jadi makanya kemarin waktu aku baru mulai startup gitu kan. Jadi ceritanya kenapa aku bisa cemplung di startup itu karena super random, lagi bosen banget, ada startup weekend, Oh, startup what is weekend, this thing oke, gitu kan, ya udah, terus kayaknya ini event deh gitu kan, terus I didn't do much research about it, terus habis itu aku ikut ke sana, dalam pemikiran aku adalah oh this is a seminar, okay, I'm gonna sit at the back of the room and then hear the lecture gitu kan. Ternyata udah sampai sana very practical. Dari 52 jam atau 54 jam kita ada di sana, yang sesinya tuh cuma satu, yaitu diajarin pitching. Gitu doang. Yang lainnya semua langsung share your ideas, habis itu group up with your team, kerjain ininya, pitching, habis itu nanti langsung dapat feedback dari ininya. Jadi kayak dari from the start itu udah kayak gitu. So And that's actually where you meet met your co-founder. Yes. Gue gak boleh salah grammar guys. You met your co-founder. Dari sini nanti dikoreksi. Yeah, that's where you met your co-founder ya, benar ya si betul. David gitu. Nanti cerita sedikit soal Yeah. itu, tapi coba balik lagi tadi ke startup weekend, so practical itu ya. Yeah, it's very practical. Jadi from the get go, dari awal aku starting my own business and startup,
dari konsep belajar startup dan bangun bisnisnya itu juga udah very practical gitu. Nah jadinya sejalan dengan kita punya kepercayaan bahwa belajar tuh nggak bisa cuman diomongin, nggak bisa cuman gue kasih tau lo gitu loh, tapi harus dikerjain langsung gitu loh. Iya, oke, menarik. Nah balik lagi soal you met your co-founder di sebuah event yang namanya Startup Weekend ini gitu ya. What's interesting from your profiles adalah kalian comes from a different culture. Banyak sih co-founder yang kayak gitu. Mungkin yang what I know kayak contoh Zendit ya, Moses Lo sama Tessa sama Bo tuh kayaknya they come from different nationalities. Terus si yang ada juga Happy Fresh ya, Gwilem sama Fajar Budi Prasetyo gitu kan. Nah banyak yang gini loh, apakah gue kalau co-founder nih harus, kan katanya gini, ada satu podcastnya si Chris sama si Italo juga bilang chemistry gitu ya. Tapi kan kadang-kadang different cultures causes different kind of ways of doing things ya kan. Chemistry jadi susah. Ayo gimana dulu sama David di awal? Apalagi kalau mau dapat product market fit, you have to understand Indonesian market gitu kan. Itu boleh gak diceritain? Seru nih kayaknya. Well, I would say it's a roller coaster ride, like literally roller coaster ride. One day kita bisa synchronize banget nih, kayak pembahasannya enak banget, kayak setuju, maksudnya kayak same on the same page on a lot of things gitu kan. Tapi on the other day bisa kayak gue belum selesai jelasinnya gitu. Kayak udah overlapping gitu kan, something like that. Jadi kayak aku dengan pemahaman aku sebagai the operation part, the business part, sedangkan my co-founder itu kan CTO-nya kan. Jadi kan dia punya cara berpikir kan very technical engineering gitu kan. Jadi kayak hal itu yang bener banget sih, kayak it's very hard, tapi it's a process of building communication. So that's what I think. Karena sebenarnya dari nationality apapun itu, kita sama orang Indonesia juga bisa salah paham. Cara berpikirnya juga beda gitu kan. Jadi kayak sebenarnya menurut aku pribadi ya, it doesn't really matter, tapi lebih ke gimana can you trust the co-founder. Terus pada saat kita berantem pun pemikiran kita adalah none of us is having any bad intention towards anybody gitu. Jadi kayak semuanya memang pembahasannya ya hanya untuk kemajuan dari the company gitu. Yang menarik gini sih, product market fit ini kan kalau dibilang PMF itu selalu kata-katanya you have to understand the market, lo harus ngobrol sama customer lo harus bisa coba dari posisi dia, bahkan ada yang se-ekstrim you have to do ethnography gitu ya supaya tinggal bareng your customer, ada yang sampai kayak gitu. Is it difficult for your co-founder yang non-Indonesian to understand how Indonesians do things awalnya, dan gimana akhirnya bisa ngelakuin user research yang efektif buat David juga pastinya kan gitu. He becomes our own student. Nice. Jadi kita kan menghubungkan guru bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris untuk ngajar bahasa Inggris ke orang Indonesia kan. Nah, jadi dia tuh belajar bahasa Indonesia sama guru Indonesia pakai gitu methodnya, pakai bahasa Inggris, pakai kita punya method gitu kan. Nah, jadi dia juga jadi customer-nya lah in a way gitu kan. Nah dari situ baru dia bisa ngerasain sebagai customer kalau aku diajarin caranya gini gimana gitu. Jadi kayak dia juga ngerti dari point of view-nya. Nah dan untuk tahu dari perspektif guru, dia juga ngajarin aku Spanish. Jadi dari situ kita ngerasain nih, kalau misalnya dari segi guru siapin materinya gimana gitu loh. Nah jadi dari situ kita benar-benar, so we become our own customers so that we can understand. That's interesting. That's interesting. Karena you came from different nationalities, then you can experience what actually your students and your teachers experience. Dan semua tim kita, kita sekarang timnya bersepuluh, semuanya kita download our own app, become our own students, become our own teachers gitu. Jadi semuanya bisa ngerasain first hand experience supaya mereka bisa ngebantu guru dan murid gitu. Dan juga bisa kayaknya kalau karena kalian two-sided business, you have the teachers, you have the students. Kalian juga harus ngerasain gimana customer to deal both the teachers and the students with the app ya. Gitu, interacting with the app. Nah, yang menarik balik lagi soal intention orang untuk belajar bahasa Inggris. Tadi ada yang ceritanya mereka tadinya bapaknya and then ngajak anaknya gitu ya. Cuman kalau di Indonesia ini kan sebenarnya banyak yang tadi stuck with gue pengen belajar for just K-12, kayak udah gue bimbel lah bahasanya ya kalau di Indonesia. Tapi I wanna know any kind of purposes yang mereka
problem mereka tuh sebenarnya ternyata apa yang along the way that you feel okay, cerah nih working karena orang memang punya problem itu. Karena kan pasti you have a hypothesis di awal orang tuh ya bahasa Inggrisnya cuman nggak beneran belajar, mereka tuh nggak practicing. Tapi kan itu harus dites hipotesisnya. Betul. Jadi kita ada satu murid, contohnya ya, contoh kasus ya, satu murid ini udah belajar lebih kurang setahun tapi anaknya nggak improve. Oke. Nah kita tanya dong gimana-gimananya. Nah dan dari segi gurunya bilang I give up teaching this student. Waduh. Gitu. Nah terus aku tanya dong masalahnya apa gitu kan. Nah ternyata si guru bilang kayaknya orang tua murid lebih fokus ke nilai bahasa Inggris si anak di sekolah gitu. Nah, dan dari segi orang tua murid dibilangnya adalah kok anak saya belum improve ya gitu. Jadi kan kita yang di sini loh gimana ya, kita mau ngajar anak sesuai dengan dia punya kemampuan saat ini, terhambat dengan ekspektasi si orang tua untuk ngebantu bahasa Inggrisnya si anak di sekolah gitu. Sedangkan anaknya itu maksudnya level bahasa Inggris di sekolah belum tentu sama selevelnya dengan si anak gitu. Nah, kecenderungannya sekolah itu lebih susah daripada level si anak gitu. Nah, akhirnya nego dong sama orang tuanya. Boleh nggak? We focus on the students' current level. Karena kalau kita bantu di current level dan anaknya improve, itu akan ngebantu di dia punya sekolah. Tapi kalau kita fokus di sekolahnya dulu tapi nggak mulai dari apa yang dia di mana dia ada sekarang, itu akan buat dia bingung gitu. Jadi kayak kita bangun rumah bukan bangun luarnya dulu nih, tapi fondasi bawahnya dulu gitu. Setuju kan? Oke, let's just continue gitu loh. Iya. Dan ini ya, edutech typical product market fitnya is not the students, the parents sometimes. Yes. Kalau misalnya memang gini, kalau memang yang diajarkan adalah anak K-12 ya, mungkin yang dari SD sampai SMA, itu PR-nya ya. You have to, actually the customer is the parents gitu. Betul. Ada nggak any kind of struggle yang you face gitu ya as a startup, karena yang pain point-nya ini sebenarnya pain point anak, tapi you have to convince the parents instead. Yes, of course. Of course, yeah. There were times that we said to the parents that, sorry, we cannot provide the teacher for you because our expectation is different, and then it seems like ya lu emang nggak ngerasain problem yang pingin gua solve, jadi ngapain gitu. Jadi ya. kayak contohnya misalnya kita pernah dapat komplainan nih dari orang tua ya. Dibilangnya gini, anak saya nggak bisa soalnya gurunya ngomongnya bahasa Inggris terus gitu kan. Terus dalam pikiran aku, kan memang belajarnya bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Inggris sampai pakai bahasa Indonesia gimana ceritanya gitu kan. Betul. Nah jadi banyak orang yang salah paham tuh kayak, oh anaknya nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya bukan soal ngerti nggak ngerti, soal membiasakan diri. Jadi meskipun ngertinya cuma 10%, 20%, it's fine. Because that's building the habit, building the familiarity to the language. Iya, menarik. Dan apa namanya, ini yang jadi kadang-kadang PR di edutech itu tuh yang gue selalu pelajarin. Oh ini yang harus di-convince the parents, yang ngelakuin studentnya, and you have the teacher as well. Gitu kan, jadi kayaknya makanya dari kita kan kadang ke muridnya kita gimana ya, we somehow become the accomplice of the kid, you know, like it's okay, I'm not gonna tell your mom gitu loh. Gitu, karena kayak to do our job kita harus kayak gitu loh. Karena you wanna solve the problem of the kid. Karena gitu kita kan? maunya dia anaknya yang ngomong. Kalau misalnya anaknya udah nggak semangat untuk belajar, biasanya kan kita akan tanyain kayak, are you happy here? Do you like it here? If not, what do you want to do now? Gitu. But when we are talking to the students, we use English. That is learning. Jadi nggak harus yang harus ada bukunya apa segala macam, baca apa. No, it's not like that. Great. Seru sih. Ya, benar. I just gini, nanya tetap pakai bahasa Inggris because that's the way he learns atau he or she learns juga gitu ya. Betul. Menarik. And how many times, kayak lu kan, gue ini yang gue salut juga, setiap kita lagi ngobrol lu cerita kalau misalnya ada satu aja murid yang misalnya tiba-tiba nggak retain gitu ya, and then you talk directly to them gitu kan. Ada nggak reason dibalik itu? Why sih gitu? Why do you really like benar-benar care sama satu-satuan all your students kalau mereka retain? Especially you are in early stage. Ini penting ya. Penting banget sih, karena kayak satu hal ya, orang Indonesia tuh biasanya sering nggak enakan. So to get honest feedback from students, from customers is so hard.
so hard. Jadi kalau misalnya ada yang complain tuh kayak okay, this is interesting because I can talk to this person and I can really find what is the problem gitu kan. Tapi ya of course we're gonna compensate gitu. Kalau emang udah nggak happy banget, kita pasti compensate sih. Kita if the customer is not happy at service all, level agreement kita gitu ya. refund atau gimana, kita kasih kelas gratis dan segala macamnya lah gitu. Jadi kayak we do that karena kalau nggak gitu kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya orang butuhin gitu. Karena eventually they are going to be the ones who use our product kan. Right. Gitu. Menarik. Jadi kayaknya yang menarik tadi kata-katanya adalah orang Indonesia ini seringkali nggak blunt ya memang. Tapi there's Okay. So this is very interesting kan, kita selalu nanya nih, kenapa nggak lanjut? Kan kita selalu caranya adalah kita kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Jadi kita selalu ngaku bahwa kita tuh kurang. Nah, kurangnya di mana? Please let us know so that we can improve gitu kan. Terus pernah sekali kita dimarahin, kita bilang gitu. Udah dibilang kalian nggak ada salahnya, cuman aku nggak ada waktu aja. Gitu. Jadi kayak you keep asking me this question. There's actually no problem gitu kan gitu. Then we're like okay, we are sorry that we disturb you gitu. Terus hari ini banget literally hari ini kita dapat satu testimoni kan. This is like this message really made my day sih. Ini kan kita tanya kan, kenapa nggak lanjut gitu, kekurangannya di mana gini. Dia bilang enggak ada kekurangan kok, justru I have achieved my goal. Jadi bulan 4 kemarin aku mau belajar bahasa Inggris supaya bisa dapat kerjaan di luar negeri. Oke, dia mau dapat kerjaan di luar negeri. Di bulan 8 dia apply, bulan 10 dia dapat. Sekarang dia sibuk kerja in that company. Because dia keterima di company itu because they learn English with you. Yes. And I was like, and that's the founders. I can die peacefully, but not yet. But that's the vision that you want to achieve actually. Menarik. That's exactly why we do what we do. Nice. I like the vision. Mungkin as a closing statement, karena memang ini gue menarik tadi yang mungkin what I get a lot adalah satu, I love your energy and David's energy, your vision to actually revolutionize edutech in a way, karena kalian nggak beda dengan edutech lainnya, kalian fokus on practicing and lebih ke practicing lah ya, lebih ke practicing every day, doing it gitu, bukan cuman ngafal, belajar tuh kayak ngafal satu itu, dan kedua what I see adalah tadi akhirnya people yang benar-benar menggunakan kalian untuk problem yang ingin kalian solve tuh akhirnya bisa achieve what they wanna achieve gitu ya. I think that's interesting. Dan juga tadi kita ngobrol soal founders gitu ya. It's okay actually to find, banyak yang lagi nyari CTO actually gitu ya. Banyak banget yang cerita sama kita, I'm actually finding a CTO. Terus tapi kalau gue kerja sama orang luar nanti gue nggak cocok, yang kayak gitu-gitu. Tergantung komunikasinya. Pertama bahasa Inggrisnya dulu bagusin. Bahasa Inggrisnya bagus. Langsung. Bagus, boleh. Nice. Gitu ya. Bahasa Inggris, business minded. Oke. Ini yang dari kalian yang penting tadi ya, maksudnya David akhirnya belajar untuk menjadi customer kalian juga gitu ya. Dan udah bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, menarik. Oke. A closing statement for probably satu ya, orang yang saat ini lagi trying to become a founder. Tapi mungkin in your condition kayak tadi, kayak I was coming from a banking background, terus gue pengen jadi guru, and then tapi gue pengen bikin platform out of it, terus kayak ini harusnya gue jadi founder startup atau gimana sih gitu kan, pasti banyak orang yang punya kebingungan yang tidak persis sama tapi ada lah kesamaannya gitu. Can you share sesuatu yang from your experience dan pengen you show to the builders at home? You build something, you build the company or the solution to solve a problem kan. It usually comes from our own problem, karena kita yang ngerti bener kan. Kayak kalau misalnya ini masalah orang lain gitu, maybe we don't care enough gitu. But if this is my problem, that would make me go on and on gitu kan. Tapi satu hal sih, banyak orang yang mungkin merasa jadi CEO, jadi founder tuh kayak keren gitu, or it's fun, and then people see it as it's exciting gitu kan, tapi belum tahu berdarah-darahnya di dalam tuh kayak gimana gitu kan. Kayak if I may be honest, like every year pasti selalu ada kepikiran, should I just stop? Pasti gitu. early stage gitu. Jadi tapi dari awal, dari aku startup weekend juga, bayangin dalam Jumat sore, Sabtu, Minggu, 54 hours I have
I experience roller coaster of feelings and emotions and everything. Sampai gak tidur dan segala macam. One moment you'll be very happy, but on the other side, on the other moment you'll be like, oh dang, like this is not working, you know. Jadi dari itu kayak dapat snippetnya gitu loh. So this is how it feels to build a company gitu kan. Tapi dari situ, mindsetnya, you're gonna do this. It's not gonna be easy. It's going to be a roller coaster ride. But a roller coaster ride, there is up and down. And when there is down, it's the preparation for a huge high gitu kan. Benar. So I as long as you always iterate yes, ya pasti ada gitu. Jadi kayak gitu. Selalu ini aja sih. Basically apa segala sesuatu yang udah dibahas. I think banyak orang yang udah nonton kayak podcast seperti ini, baca buku dan segala macamnya, kayak you will hear and see the same thing that is said by a lot of people. But then it will be different when you do it yourself. Just do it. Gitu. Nice, just do it. Because banyak yang mikir, mendingan lu langsung lakuin aja lah. Iya, langsung lakuin aja. Karena kayak nggak akan dapet itunya kalau misalnya cuma ngomong doang. Okay, nice. That's something that key takeaway yang paling penting adalah just do it. Because sometimes kebanyakan mikir for founders, then probably you're not a founder because you're still thinking. Gitu ya. Kebanyakan mikir. Okay, thank you so much builders hari ini nonton. Thank you Eunice for sharing a little bit of your vision, dan I hope Cerah will go further and go untuk mencapai misi dan visi yang lu sama David lagi pingin capai in the future. So see you in the next episode builders. Jangan lupa untuk subscribe and like and comment in this video. Jangan lupa juga follow kita di Instagram di impacttalk.io. See you on the next podcast. Bye. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.